Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Rijal Wicaksono dengan NIM 122140234. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya dari tugas praktikum 2, di mana saya telah membuat sebuah codingan yang terdiri dari struct node yang berisikan variabel yang berisikan pointer, karakter, char, pointer node, next, pointer node lagi, wrap. Lanjut ke buat untuk ini kita variabelkan dulu dan lanjut ke struct kedua, data user, address head, address tail, dan lanjut ke fungsi untuk membuat double linked list. Fungsi untuk membuat double linked list di mana kita akan membuat sebuah fungsi dan akan membentuk gerbong. Ya, berikut codingannya. Create double linked list, address new node sama dengan new node ke karakter sama dengan data array 0, dan new node ke next sama dengan null pointer, new node ke pref sama dengan null pointer. List.head sama dengan new node, list.tail sama dengan new node. Di sini kita gunakan perulangan, di mana perulangannya dimulai dari 1 dan kurang dari data.size. Address new node sama dengan new node ke karakter sama dengan data, new node ke next sama dengan null pointer, new node ke pref sama dengan list.tail. List.tail sama dengan next dan sama dengan new node, list.tail sama dengan new node. Lanjut ke fungsi untuk menghitung jumlah elemen. Ini untuk menghitung beberapa jumlah gerbongnya. Ya, berikut kodenya. Count double linked list, data user list. Integer count sama dengan 0, address current sama dengan list.head. Kita buat while, perulangan while, di mana while diisikan current. Jika current tidak sama dengan null pointer, maka current sama dengan current ke next, return count. Lanjut ke fungsi, ini adalah fungsi untuk ngeprint. Kita skip dulu. Kita langsung masuk ke enkripsi passwordnya, di mana password saya adalah password saya mula-mula yaitu password saya yang berada pada PDF yang telah diberikan masing-masing sesuai nama, yaitu LETIN 9, Latin 9. Latin 9. Di sini saya menggunakan perulangan yang mana saya perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan. Yang pertama yaitu untuk perulangan pertama, iterasi pertama 1 sama dengan 0. Kita langsung masuk ke visualisasinya, di mana first node menunjuk ke elemen pertama yaitu L. Dan lanjut ke list head sama dengan first node ke next. List head sekarang menunjuk ke elemen kedua yaitu E. Lanjut lagi, first node atau L ke next sama dengan null pointer. L tidak memiliki elemen berikutnya sehingga L next diatur sebagai null pointer. Lanjut ke selanjutnya, L memiliki elemen sebelumnya yang adalah elemen terakhir sebelum pergeseran yaitu 9. Jadi Lpref menunjuk ke 9. Jadi Lpref akan menunjuk ke 9. Dan 9 sekarang menunjuk ke L sebagai elemen berikutnya, menghubungkan 9 ke L setelah pergeseran. Dan yang terakhir, list.tail sekarang menunjuk ke L yang menjadi elemen terakhir setelah pergeseran.
Kita ke iterasi kedua, first node. First node sekarang menuju ke elemen pertama, yaitu E. Karena list head sudah diganti sebelumnya. Ya. Lanjut, list head sama dengan first node ke next. List head sekarang menuju ke elemen berikutnya, yaitu T. Dan lanjut lagi, E tidak memiliki elemen berikutnya sehingga E ke next diatur sebagai null pointer. Lanjut, first node ke pref dan E memiliki elemen sebelumnya, yaitu L. Jadi E ke pref menuju ke L. E memiliki elemen sebelumnya. Jadi pref menuju ke L. Nah, dan L sekarang menunjuk ke E sebagai elemen berikutnya menghubungkan L ke E setelah pergeseran. Berarti L menuju ke E. L menuju ke E. Lanjut, list tail masih menunjuk ke L yang masih menjadi elemen terakhir setelah pergeseran. Iya. Bentar. ETML. Oh, berarti yang ini kita salah. Berarti E-nya akan ke L pindah. Ini berarti E. Ya, berarti ini T I N G G9. Sorry. Dan ini adalah L. Lanjut, kita ke iterasi ketiga. I sama dengan 2. Di mana first node-nya sekarang adalah T, elemen pertama. Dan lanjut ke selanjutnya yaitu list head sekarang menuju ke elemen berikutnya yaitu I. List head sama dengan first node next, yaitu I. Lanjut kita ke first node atau L. Bukan L, ini T. Aduh. T ke next sama dengan null pointer. T tidak memiliki elemen berikutnya sehingga T next diatur sebagai null pointer. Nah, ini ya. Dan lanjut lagi. First node ke pref. T memiliki elemen sebelumnya yaitu E. Jadi ini adalah T ke pref ke E. Ke E. Dan E sekarang menunjuk T sebagai ke elemen berikutnya, menghubung ke E ke T. Ya, harusnya ini adalah E next. Lanjut yang terakhir, berarti ini list.tail masih menunjuk ke T yang masih menjadi elemen terakhir, set. Berarti ini ya T in, ya benar. INT dia pindah ke sini. Ya. Nah, lanjut ini untuk enkripsi penambahan X di mana terdapat bentar. Ya, terdapat sebuah terdapat percabangan dan ini bukan ini. Nah, baik langsung saja. Keynote ke karakter sama dengan X. Kita buatkan dulu gerbong X di mana berisikan karakter yaitu keynote, pointernya ke keynote. Sekarang keynote adalah sebuah node dengan karakter X. Lanjut, selanjutnya kita mengatur pointer next dari keynote untuk menunjuk ke elemen yang sebelumnya berada setelah elemen terakhir dari linked list. Dalam hal ini, linked list.tail menunjuk ke elemen terakhir, T. Dan list.tail next menunjuk ke elemen yang sebelumnya berada pada elemen terakhir, adalah I. Sehingga keynote sekarang menunjuk ke elemen 1.
bentar, catatan tadi. Penambahan teks. Oke, berarti ini ke sini, ini ke sini, dan T-nya ke I. Kan ke I. Ini adalah keynote next. Ini adalah keynote next. Ini adalah penunjuk pertama adalah ini, menggunakan ini. Dan yang kedua, keynote next sama. Ini juga menggunakan ini keduanya. Baik, lanjut ke lanjut. Kita lanjutkan. Setelah itu kita mengatur pointer pref dari keynote untuk menunjuk ke elemen terakhir. Berarti keynote pref ke list tail. Keynote pref menuju ke elemen T, berarti ya ke ceng. Keynote pref sekarang menuju ke elemen T. Lanjut. Oh ya, ini menggunakan pref. Pref. Lanjut. Kita melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada elemen setelah elemen terakhir sebelum enkripsi. Menggunakan pemeriksaan if yang berisikan list.tail ke next tidak sama dengan null pointer. Maka list.tail ke next ke pref sama dengan keynote. List berarti list tail. Bentar. Berarti list tail ke node, list tail ke next. Oh iya. I ke pref. Kita ke list next pref. Oh ya, maaf. Berarti kita ke sini. Yang mana list tail ke next. List tail next dan list tail next ke pref akan sama dengan T. Ya. Lanjut. Ya ini. Menuju ke keynote. Lanjut berarti yang terakhir. Terakhir kita mengatur list tail ke next untuk menunjuk ke keynote. List tail ke next sama dengan keynote. List tail ke next sama dengan keynote. Nah, ini akan sama dengan keynote. Berarti ini akan menghubungkan keynote-nya. Sekarang link list memiliki password IN9LETX. Oh ya, ini codingannya. While current address current sama dengan list.head, while current tidak sama dengan null pointer yang terdiri dari percabangan if current ke karakter sama dengan L, if current sama dengan list.head, maka list.head sama dengan current ke next, list.head ke pref sama dengan null pointer. Else current ke pref ke next sama dengan current ke next. If current ke next tidak sama dengan null pointer, maka current ke next ke pref sama dengan current ke pref. Ya. Tadi
yang saya bacakan tadi adalah untuk penghapusan karakter L. Codingan untuk menghapus karakter L. Lanjut untuk penjelasan visualisasinya. Kode dimulai dengan menganalisis pointer kuren dengan elemen pertama dalam linked list, yaitu list head. Ini I. Selanjutnya while kuren. Selanjutnya perulangan kuren tidak sama dengan null pointer. Program akan memasuki loop while yang akan berjalan hingga kuren menjadi null pointer. Hal ini menunjukkan bahwa program akan berhenti setelah mencapai elemen terakhir dalam linked list. Lanjut ke iterasi pertamanya. Kuren menunjuk ke I. Kuren menunjuk ke elemen 1. Program memeriksa karakter kuren, karakter, dan menemukan L, dan karakter L tidak karakter L tidak ditemukan dalam elemen ini. Jadi hasilnya kuren pindah ke elemen. Jadi hasilnya ini bukan. Ya, berarti kuren karena tidak menemukan karakter L, jadi kuren pindah ke elemen N. Ini. Nah, lanjut ke iterasi kedua, kuren menunjuk ke N. Kuren sekarang menunjuk ke elemen N. Program memeriksa karakter kuren ke karakter, dan karakter L tidak ditemukan. Maka hasilnya tidak ada perubahan. Lanjut ke kuren pindah ke 9. Berarti pindah. Ya, kuren pindah ke 9. Ke 9. Oh, ini G. Salah deh, ini 9. Baik, iterasi ketiga. Lanjut ke iterasi ketiga. Kuren menunjuk ke 9. Kuren sekarang menunjuk ke elemen 9. Program memeriksa karakter kuren ke karakter, dan karakter L tidak ditemukan juga. Jadi kuren pindah ke elemen L. Nah, menggunakan kuren next. Lanjut ke iterasi keempat. Nah, untuk iterasi keempat ini kuren menunjuk ke elemen L, di mana L ini memiliki sebuah elemen, di mana gerbong ini memiliki sebuah elemen L. Jadi elemen tersebut akan dihapus. Nah, dihapusnya codingannya ini. Address to delete sama dengan kuren. Kuren sama dengan kuren ke next, delete to delete. Jadi kita telah menemukan, maka L tersebut akan dihapus dan iterasinya akan membentuk IN9ETX. Karena masih ada gerbong yang tersisa, kita lanjut lagi untuk memeriksa apakah masih ada karakter L-nya. Iterasi kelima, kita ke kuren menuju ke T. Bentar. Oh, harusnya salah ini. Harusnya ke iterasi kelima. Oh, ini ding. Kuren pindah ke elemen E. Nah, ini harusnya E. Iterasi kelima. Kuren menuju ke E. Kuren sekarang menuju ke elemen E. Dan tidak ditemukan L. Lanjut lagi, berarti E ke T. Iterasi ke-6. Iterasi ke-6, kuren menuju ke T. Kuren sekarang menuju ke elemen T. Program memeriksa apakah ada karakter L, dan tidak ada. Jadi, nah, kita ke iterasi ke-7. X, kuren next lagi. Next. Dan tidak terdapat karakter L pada gerbong X. Jadi kita telah menemukan L pada iterasi ke berapa tadi? Iterasi ke 3.
Oleh karena itu kita akan menghapusnya. Jadi, setelah menghapus L akan terbentuk password IN9ETX. Baik, kita lanjut ke deskripsi, di mana saya menggunakan perulangan dalam deskripsinya, dalam fungsinya. Kita langsung saja ke visualisasinya, di mana ini mirip seperti sebelumnya yang saya telah jelaskan enkripsi awal. Ini iterasi pertama, yaitu first node yang terdiri dari IN9ETX. First node menunjuk ke elemen pertama yaitu I. Oh ya, ini dulu. Kita buat tanda panahnya dulu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. List head sekarang menunjuk ke elemen kedua yaitu N. List head sama dengan first node ke next. Ke N yaitu N. Lanjut lagi. First node ke next sama dengan null pointer. I tidak memiliki elemen berikutnya sehingga I ke next diatur sebagai null pointer. Null pointer. Lanjut. I memiliki elemen sebelumnya, yaitu yang elemen terakhir sebelum pergeseran yaitu X. Nah, ini berarti first node ke pref. Kita ke sini kan, kita tandain I memiliki elemen sebelumnya. Oke, berarti kita ke sini. Iya, tanda panah. Oke. X sekarang menunjuk ke I sebagai elemen berikutnya menghubungkan X ke I setelah pergeseran. Kita ke sini. Nah, untuk yang terakhir, listel sekarang menunjuk ke I yang menjadi elemen terakhir setelah pergeseran. Nah, akhirnya telah pindah ke sini. Nah, dan hasilnya N9ETX1I. Lanjut kita ke iterasi kedua. I sama dengan 1, di mana first node-nya yaitu N menunjuk ke elemen pertama yaitu N. Lanjut, list head sekarang menunjuk ke elemen kedua yaitu 9. List head yang pertama tadi menunjuk ke next ke 9, berarti dia pindah ke sini. Lanjut lagi, first node next sama dengan null pointer. N tidak memiliki elemen berikutnya sehingga N ke next diatur sebagai null pointer. Ini diatur sebagai null pointer. Lanjut, kita selanjutnya N memiliki elemen sebelumnya yang adalah elemen terakhir dari sebelum pergeseran yaitu I. Jadi N ke pref menunjuk ke I. I sekarang menunjuk ke N sebagai elemen berikutnya. Berarti I ke N. Ini adalah last tail ke next. Berarti yang terakhir lanjut, list tail sekarang menunjuk ke N yang menjadi elemen terakhir ke pergeseran. Nah, berarti menuju ke N. Nah, iya. Ini ya. Ya, hasilnya 9ETXIN. Kita lanjut lagi ke iterasi ketiga. I sama dengan 2. First node-nya menunjuk ke alamat pertama yaitu 9. Dan list head selanjutnya, list head sekarang menunjuk ke elemen kedua yaitu E. List head sama dengan first node ke next. Ini. Lanjut kita ke selanjutnya. 9 tidak memiliki elemen berikutnya sehingga 9 ke next diatur sebagai null pointer,
Ini. First node ke pref. 9 memiliki elemen sebelumnya yang adalah elemen terakhir sebelum pergeseran yaitu n. Ini. Dan ini adalah first node ke pref. Lanjut, ini last tail. Berarti n sekarang menuju ke 9 sebagai elemen berikutnya menghubungkan n ke 9 setelah pergeseran. Ini harusnya last tail ke next. Dan terakhir last tail sekarang menuju ke 9. Menuju ke 9. Yang menjadi elemen terakhir setelah pergeseran, yaitu 9. ETXIN 9. Nah, selanjutnya untuk penghapusan karakter X. Bentar, kita ke codingannya dulu. Ya, ini. Langsung ke visualisasinya. Sebelumnya, kita telah mendapatkan password ETXIN9. Kita pindahkan ke sini. Di sini untuk menghapus karakter X, di mana X-nya berada di 1, 2, 3, gerbong 3. Kode dimulai dengan menganalisis pointer ke node dengan elemen pertama dalam linked list yaitu list head. Ini. Selanjutnya, if list head tidak sama dengan null pointer dan di antara list head lebih ke karakter sama dengan X. Jadi program akan memasuki loop while yang akan berjalan. Program. Oh, enggak ada loop while, salah ini. Nah, ini harusnya keynote. Keynote. Nah, program yang akan berjalan hingga keynote menjadi null pointer. Hal ini menunjukkan bahwa program akan berhenti setelah mencapai elemen terakhir dalam linked list. Jadi kita akan mencari elemen gerbong atau gerbong yang berisikan X dan akan dihapus, di mana keynote-nya menuju ke elemen pertama yaitu E. Dan tidak ditemukan X, jadi hasilnya akan null pointer. Ini akan null pointer. Kita lanjut lagi. Keynote menuju ke elemen kedua, yaitu T. Kemudian keynote-nya berpindah ke T, ini, dan tidak ditemukan X, jadi hasilnya akan null pointer. Setelah itu kita lanjut lagi. Keynote menuju ke elemen ketiga, yaitu E. Menuju ke elemen ketiga. Oh, ini salah, deng. Ini harusnya X, yaitu X berpindah ke X. Nah, keynote menuju ke elemen ketiga yaitu X, kemudian keynote-nya berpindah ke X dan ditemukan X. Jadi kita akan menghapus elemen tersebut, oleh karena itu setelah ditemukan X, maka tidak perlu diperiksa lagi untuk selanjutnya. Jadi hasilnya akan membentuk gini. Kita buat saja. Ini berarti jelek deh. Ini T. Ini I. Ini N. Ini 9. Ya, seperti itu. Untuk penghapusannya ini delete keynote, kita langsung hapus saja. Lanjut ke penambahan L. Yang pertama, untuk penambahan L ini kita sesuaikan dulu pointer next pada L node. Langkah ini untuk mengatur pointer next dari L node untuk menuju ke elemen pertama dalam linked list sebelum penambahan. Dengan kata lain, L node akan mengambil peran sebagai elemen pertama dalam linked list. Jadi L node ini akan menjadi elemen pertama terlebih dahulu. Lanjut, penyesuaian pointer pref pada L node.
Pointer pref dari L0 diatur untuk menuju ke null pointer. Karena elemen pertama dalam linked list tidak memiliki elemen sebelumnya. Oh, berarti ini kita buat null pointer. Elemen pertama ini kita buat null pointer. Lanjut lagi. Penyesuaian pointer pref pada elemen pertama awal. Baris ini mengatur pointer pref dari elemen pertama dalam linked list sebelum penambahan. Sekarang menjadi elemen kedua ini untuk menuju ke L0. Ini menghubungkan elemen pertama sebelumnya dengan L0. Jadi, oh ya, ini telah pindah ke sini. Ini kita buat L-pref untuk menghubungkannya. Berarti lanjut ke terakhir, penyesuaian list head untuk menunjuk ke L0. Ini kita tandain ke sini. Nah, penyesuaian list head untuk menunjukkan ke L0. Terakhir, list head diatur untuk menuju ke L0 sehingga L0 sekarang menjadi elemen pertama dalam linked list setelah penambahan. Jadi list jelek kali. List head sama dengan L0. Jadi L0-nya, gerbang L-nya, elemen L-nya telah ditambahkan. Ya, kita langsung saja ke pembuktian output-nya. Kita coba. Password-nya Latin 9. Kita enkripsikan. 1. Ini untuk enkripsi tadi dari ingat IN9ET X. Deskripsinya menjadi Latin 9. Ya, benar. Kita stop, kita run ulang. Kita masukkan kode yang sama, Latin 9. Aduh, nge-lag. Kita refresh aja, nge-lag. Latin 9. Password anonymous. Password untuk kebaliknya adalah 9 nitel. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.